자꾸만 떠오르니. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Rifyatus Solihah Dan saya Huzaimah di acara podcast SMK Samsul Arifin dengan tema Temu Alumni Angkatan 2023. Bintang tamu kita kali ini adalah Kak Amelia Hasanah dari jurusan Keperawatan dan kini sedang melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Tigers Widyogomo Husada Malang, dan Kak Wulandari jurusan Psikolog melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Yudharta Ngalah. Halo Kak Amelia, Kak Wulan. Apa kabar? Baik. Sehat Kak? Alhamdulillah ya. Pertanyaan yang pertama ya, tenang aja, tenang. Kan banyak nih ya sekolah SMK yang lainnya, atau mungkin SMK di dekat rumah kakak kan banyak ya. Kenapa sih kakak itu kok ingin masuk ke SMK Samsul Arifin, masuk gang lagi, jauh dari jalan raya gitu, kenapa? Dijawab satu-satu deh, terserah. Siapa dulu? Aslinya sih saya mau melanjutkan di MA ya. Berhubung ada kendala jadi ibu nyuruh ya, ada dua pilihan, cuma saya milih di sini. Saya tertarik dengan jurusan kesehatan. Tertarik gitu ya. Kalau kamu? Kalau saya pribadi memang dari dulu cita-citanya memang pengen jadi perawat, karena di Pasuruan satu-satunya cuma di Pukul ya yang paling dekat dari rumah, jadi kesini. Oh, jadi deket gitu makanya ke sini. Kenapa kakak memilih jurusan itu? Udah cita-cita dari kecil, soalnya pengen jadi perawat dari kecil. Jadi kebetulan ada info kalau di Pukul Samsul Arifin ini ada jurusan keperawatan, jadi masuk ke sini. Kalau Kak Ulan? Aslinya juga sama kayak Amel, cuma awalnya itu saya dikasih pilihan MM. Iya, isi data MM, terus kok ada pamflet ya? Pamflet itu saya milih, kok aku gak milih ke perawat aja ya? Akhirnya berubah pikiran ke perawat. Oh, jadi gara-gara pamflet ini ya yang berubah pikiran. Kalau pertama masuk sekolah nih ya ada MPLS gitu ya. Masih ingat gak kiranya nih Kak ini? MPLS-nya itu bagaimana di SMK Samsul Arifin? MPLS-nya waktu zaman COVID ya. Jadi masih belum ada kesan-kesannya, cuma kalau di sini karena waktu itu COVID, jadi cuma di aula aja, ada games di aula sama keliling SMK aja sih. Jadi nggak sampai keluar. Kalau dulu kan sampai ke Yonzipur ya. Ke Yonzipur. Itu berapa hari itu? 3 hari. 3 hari. Jadi di SMK sendiri Iya, ya? sama Zoom sih. Sama Zoom. Kira-kira selesai MPLS dapat berapa teman baru di sini? Beberapa ya. Apalagi dia. Semua sekolah sih enggak. Cuma beberapa anak aja. Cuma beberapa. Boleh tahu nggak guru terfavorit gitu ya saat pertama kali masuk SMK? Guru favorit siapa ya? Bu Yanti sih. Yanti. Ya, karena kalau Bu Yanti kan meskipun umurnya udah 30-an tapi dia bisa menyesuaikan sama murid-muridnya gitu. Menyesuaikan. Kak Ulan juga sama? Enggak, siapa? Kalau Kak Ulan siapa? Ya sama Bu Yanti, Bu Dinda. Bu Yanti, Bu Dinda. Mata pelajaran yang paling difavoritin menurut kakak, mata pelajaran apa di SMK Samsul Arifin? Kalau aku dari dulu agama. Agama. Siapa yang ngajari kira-kira agama? Apa kamu? Suka banget apa aja kamu? Kalau Iya. Oh, gitu. Kalau kelas 2? Kelas 2 iya. kalau aku dari dulu kelas 1 sampai kelas 3 semuanya sama agama. Oh, sampai kelas 3 kan? Berarti pecinta Pak Humaini. Banyak kan praktek ya? Banyak prakteknya. Itu kelas 3 udah nggak COVID? Enggak lah. COVID-nya
dari Mulai kelas 1. Kelas 1 aja, kelas 2, 3 udah enggak. udah nggak covid kelas 2 3 kelas 1 doang ini berarti ya. Dulu masa-masa kakak sekolah ada sekolah apa aja di SMK? Sekolah apa aja? Maksudnya Kalau dulu ekstrakurikulernya itu masih belum jalan. Baru jalan ini pas kita udah kelas 3. Jadi kelas Kelas 1 tiga, 2 udah Mbak. kosong banget. Kalau boleh tahu pas kelas 3 itu ekskul apa yang ada? pramuka, Ada pramuka, voli, PMR. PMR. Itu kakak ikut. Ya PMR sama sekali tapi gak aktif. Kakak sekolah, hari apa yang paling kakak suka di sini? Hari Jumat. Hari Jumat. Kenapa nih? Kenapa kira-kira? ya? Karena waktunya singkat. Waktunya singkat jadi cepet pulang gitu ya di Jumat. Kalau yang nggak disuka nggak ditanya. Iya, kalau suka. Kalau yang Senin. nggak kenapa itu? Mata pelajarannya pasti ada MTK. Hari pertama ya bertemu dengan matematika gak suka. Pernah ikut itu nggak kak lomba atau event yang ada di SMK Sampurna? Belum. Belum. Kalau eventnya enggak? Belum ada. Waktu itu karena kita memang pas sekolah bener-bener COVID, jadi COVID, masih belum ya. ada event sama sekali. Baru ada event pas kita kelas 3, Tiganya. jadi nggak diperbolehkan. Saya kan mau lulus ya harus fokus. Nah, kan kalau habis ujian ada kelas meet ya. Menurut pendapat kakak, kelas meet di SMK Samsul Arifin gimana? Seru apa gimana? Seru. Tergantung sama koordinasi OSIS-nya sih ya, kalau mau ngeluarin games apa, hadiahnya juga gitu. Itu ada yang pernah dari anggota OSIS kak? Saya OSIS OSIS? mulai dari kelas 1. Kelas 1. Jadi bagian apa nih kak? Sekretaris OSIS. Oh, sekretaris. Pernah menang lomba nggak saat kelas meeting itu? Sering. Sering banyak ya, borong berarti ya. Jadi itu dong kak sedikit saran ya biar kelas meetingnya itu makin meriah gitu. Untuk kelas meet-nya biar Iya, meriah. semakin meriah bertambah tahun. Gitu. Kan pasti ada pengalaman OSIS selama ini. Apa ya? Kalau dari dulu itu kelas meet-nya itu kekurangan dari anggota aku, kurang koordinasi sama anggotanya. Jadi untuk panggung, jadi panggungnya masih belum maksimal kalau dari dulu. Tapi kalau sekarang kan nggak tahu. Terus gamesnya juga yang ringan tapi seru. Gitu. Ringan tapi seru ya. Nggak basah-basahan, nggak kotor-kotoran, jadi berangkat bersih, pulang bersih, tapi juga tetap seru. Oh iya. Mungkin Kak Ulang punya pendapat lain? Enggak, soalnya bukan OSIS, Iya. enggak bisa. Iya nggak apa-apa kan. Menurut kakak, kalau pelajaran lebih enak outdoor atau indoor? Dua-duanya sih seru. Cuma kalau di dalam ruangan terbatas ya, kadang ngantuk. Iya ngerti ya kendalanya. Pas Lebih tulis. bosan gitu. Banyak yang tidur sudah pas. Iya. Namanya pelajaran ya. Apalagi kalau cuacanya dingin gitu ya. Pernah itu enggak dulu kakak kayak kunjungan gitu? Kunjungan enggak ada. Kunjungan kalau dulu nggak sih, cuma ada program ke apa namanya, posyandu aja Posyandu. di sekitar sini. Itu diadain berapa kali? Nanti ya, sini menjelang PSG seminggu sekali. Seminggu sekali. Itu bergilir ada jadwalnya ya? Iya. Kan pas masa sekolah itu pasti dikasih uang saku kan kak ya? Mau tahu dong uang saku kakak saat sekolah berapa sih kira-kira? 10.000 kalau. Aku seringnya 5.000, tapi paling mentok 7.000. Itu dapat apa itu? Uang segitu? Kalau dulu dapat apa itu? Kalau dulu apa ya, cuma gorengan sama es aja, karena dulu memang ekonomi keluarga memang masih belum stabil. Iya. Jadi apa yang ada dia dibeli aja. Dan dulu ada prakerin ya pastinya ya biasa sekali. Prakerin di mana nih kira-kira? Kalau aku dekat rumah sih di Puskesmas Ngempit. Oh, puskesmas sempit. Ya.
Kalau Kalau aku di Puskesmas Wonorejo. Puskesmas Wonorejo berbisa ya dia. Ya. Tidak bersama. Pas parkering kan pasti ada yang cerita horor gitu. Kira-kira ada nggak cerita horornya pas parkering gitu? Ada. Pas hujan kan kalau di Ngempet ada ranap ya, rawat inap. Iya. Nah, aku kebagian shift sore. Jadi pas itu hujan, iya hujan mati lampu sekaligus. Gelap pasti. Situ biasanya sih di bagian itu ya yang kayak kamar mandi pasti ada. Kalau aku karena puskesmasnya memang rawat jalan, jadi nggak ada yang namanya ruang buat pasien, rawat inap pasien. Jadi cuma dulu aku tempatnya di IGD sama di Poli Gigi aja. Jadi kalau cerita-cerita dari horor sih nggak ada. Kalau kasus dari pasiennya memang bermacam-macam ya. Dulu ada pasien yang dia itu mau bunuh diri, minum bensin. Minum bensin, jadi itu jadi pengalaman paling wah di prakerin ya. Absurd ya. Nggak jadi tapi kan ya ini bensin. Nggak jadi. Itu Nggak kenapa jadi kira-kira? Katanya sih ada masalah di keluarganya, masalah ekonomi keluarga. Dia itu cowok umurnya 40-an gitu. Jadi dituntut sama istrinya masalah ekonomi. Jadi dia stres, minum bensin, untungnya diselamatkan sama anggota keluarganya, dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas itu. Lucu. Kalau aku juga sih pengalaman itu pasien meninggal langsung. Itu kenapa? Pas karena paginya kan saya yang jaga sendiri, temanku nak masuk waktu itu. Nah ini 8 pasien meriksa ya, terus di bawah itu kok denyutnya itu nggak tadi kayak nggak berasa. Terus siang sekitar jam 11 mungkin setengah 12 keluarga pasien itu datang ke IGD. Mbak, ada keluhan. Saya mikir, keluhan apa ini kok? Terus bilang saya ke kakak perawatnya, Kak ada keluhan. Nah ternyata orang itu duduk terus gak ada ternyata. Jadi nggak ketahuan. Meninggalnya dalam keadaan ya. Langsung duduk. Pas selesai maam apa itu ya? Maam jembrang ada. Langsung meninggal. 2 kali. Waktu prakerin ngapain aja nih kayak? Ya, kan aku kebanyakan di IGD. Oh gitu ya. Jadi cuma kayak ngoplos obat, terus ya meriksa pasien, terus nyatet. Kalau untuk Kamel, Kalau dulu karena memang kita kan masih pelajar ya, masih pelajar bukan mahasiswa, jadi untuk pengalaman tindakannya itu masih belum boleh. Jadi kalau dulu seringnya itu cuma di bagian administrasi. Kalau di Poli Gigi kita cuma bantu ambil alat aja. Tapi kalau di farmasi ilmunya tuh lumayan banyak, masalah obat juga sih. Obat-obat gitu ya. Jadi untuk tindakan paling tensi aja. Kalau nyuntik pasien gitu. Ya, Maaf, terus injeksi ke obat. Obat. Hari Selasa. Berapa lama itu prakerinnya? 2 bulan kayak itu. 2 bulan. bagaimana sifat-sifat pegawai sama kakak pas prakering itu? Macam-macam lah. Macam-macam. Kira-kira ada yang jahat atau gimana Kan gitu? jahat sih, lebih tepatnya kayak tegas gitu loh. Tegas gitu ya. Kayak Dek, jangan gini, Dek, coba. Terus ya macam-macam sih. Ada yang baik juga, yaitu Menurut kakaknya lebih enak sekolah atau prakerin nih kira-kira? prakerin sih. Kenapa itu? Nggak pelajaran. Nggak pelajaran ya
deket sih. Jadi kan waktunya itu kayak gak pagi-pagi banget Iya, ya. ada Gak keburu. jamnya kan. Ada shiftnya. Kalau Kak Amel sendiri gimana? Jadi kalau di sekolah kita ketemu sama teman-teman, ketemu sama guru-guru, meskipun ada ngantuknya ya kalau pelajaran, tapi seruan di sekolah. Itu prakteknya mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau aku pagi jam 7 sampai jam 2. Nanti jam 2. Setelah itu jam 2 lanjut sampai jam 8. Itu biasanya istirahatnya berapa jam dan jam berapa? Gak nentu ya, gak dipastikan jam segini enggak. Yang penting kayak izin lah, Kak, kalau gak ada pasien atau mungkin orang yang mau periksa pasti Kak izin mau makan. Iya wes, kadang diizini. Dek gak boleh makan lah, dek gak boleh jajan lagi. Tunggu pasien nggak ada berarti ya. Kalau kamu? Kalau dulu mulai jam 7 sampai jam 12 itu puskesmas sudah harus tutup. Jadi jam setengah 1 kita udah bisa istirahat sampai jam 2 baru pulang. Jadi enak. Ya, soalnya kan memang rawat jalan sampai jam 2 rawat jalan ya. Ada rawat jalan. Saat mau selesai prakering ya, ada acara apa saja? Selesai praktek enggak ada, cuma kita saling pamit lah ke kakak-kakak, maaf mungkin terima kasih selama membimbing kita situ. Terus udah sih gitu aja. Terus ada pemberian souvenir Kak sebagai kenang-kenangan gitu saat selesai prakering? Kalau dari kita, kalau dari SMK ke puskesmas ya waktu itu ada cuma makanan aja sih. Makanan. Tapi kalau dari puskesmas ke kita nggak ada. Ilmu Nggak aja. Saat kelas 3 nih Kak ya, kegiatan saat kelas 3 kegiatan apa yang paling menghabiskan banyak pikiran dan tenaga? TA. Mengerjakan TA, tugas akhir, banyak revisi, banyak biaya yang harus dikeluarkan. Sempat nangis juga sih. Itu kira-kira TA itu kayak apa? Tugas akhir sebelum lulusan kan ada TA-nya. Jadi kita harus ambil kayak kasus, bikin jurnal, bikin makalah, presentasi. Itu kira-kira kakak Amel dulu dapat TA bagian apa? Aku dulu mengkaji masalah saluran pernafasan. Masalah saluran pernafasan. Kalau Kak Wulan sendiri? Sama Kak, iya. Iya. Satu kelompok lah ya. Itu TA-nya cuma itu aja apa? TA-nya dulu itu setelah kita ujian praktek ada TA, bikin jurnal, ada presentasi PPT sama videonya. Jadi presentasi itu harus ada video praktek kita sendiri. Kira-kira nih ya, saat mau lulus persiapan apa aja nih yang kakak lakukan sama teman kelasnya gitu? Persiapan buat wisuda gitu. Persiapannya dulu kalau mau lulus cuma mau foto album aja, kita kan keluar bareng sama teman-teman. Keluarnya kemana itu kira-kira? Ke Lawang, ya, kebun teh. Oh di kebun teh. Saat wisuda tiba nih ya, perasaan kakak berdua ini bagaimana? Seneng banget karena wisudanya kita waktu itu di gedung, jadi kayak wisuda mahal gitu ya. Di gedung mana itu? Apa namanya? Rumah makan kurnia. Rumah makan kurnia. Itu nggak sedih lah gitu kan mau berpisah dan teman-teman. Ada sedihnya. Tapi banyak sedihnya ya kan mau lulus. Itu ngapain aja pas itu? Pas wisuda ya karena kita jadi wisudawan, Iya. jadi kita gak ngapa-ngapain waktu itu. Oh iya sih cuma ngikutin prosedur saja. Saat lulus sekolah, kakak mau kerja atau kuliah gitu? Kalau dulu
rencananya aku pengen langsung kuliah karena ternyata takdirnya berkata lain ya. Jadi takdir nyuruh kerja dulu baru bisa kuliah. Jadi kerja ya dulu ditolak di UNES, di Polkesma. Jadi udah bener-bener nyerah, mau kuliah ambil fakultas ekonomi, nggak mau keperawatan, maunya banting setir, soalnya lihat teman-teman pada kuliah kayaknya asik banget gitu ya. Terus ngajak dia, kebetulan ternyata yang di fakultas ekonomi itu ditolak juga, mau pindah ke Yudharta sama dia. Pas Hamin mau daftar, Hamin 1 mau daftar, tiba-tiba kayak Ragu dia. Akhirnya WA saya. jadi aku nggak jadi deh kayak daftar di situ, kayak ragu banget soalnya dari dulu pengen jadi perawat tapi tiba-tiba mau ke psikolog, ini jalannya lewat mana, jadi nggak jadi yang ke Yudharta cuma dia aja. Ya, dulu aku awalnya juga orang tua tuh bilang kalau kuliah jalan sendiri, tapi dapat dari mana gitu kan. Akhirnya ya udah nih mau nggak mau ya kerja. Lah dia ngajak, terus aku yakinin ibu kalau di situ tuh nggak begitu mahal. Akhirnya ibu nangis. Ya, ternyata dia nggak kuliah. Akhirnya aku daftar sendiri. Ini kuliahnya Agak kuat di sini. pas tahun berapa? Ya 2020 2023. Kalau baru 2024. 2024. Jadi dia semester 3, aku baru semester 1. Berarti Kerja dulu gitu ya. kerja dulu gitu. Jurusan apa nih yang mau keambil? Psikologi. Keperawatan. Kenapa? Oh, perawatan. Banting setir ya. Dari keperawatan, soalnya kalau di Yudharta memang adanya ekonomi sama psikologi. Perawatannya enggak ada. Hari pertama kuliah mestinya ada MOS ya. Nah, gimana kuliahnya? Oh, kalau di aku Pasopati 4 hari. Itu hari pertama pastilah disuruh bikin ini gitu kan. Terus bikin kelompok. Nah, kelompok nama itu wes kelompok ada kelompok berapa? 9 kalau nggak 10. Sekelompok isi 9 anak. Banyak berarti ya. Kalau untuk hari kedua itu bagaimana? Dari kedua sama kita kayak bikin bawa apa gitu, terus pemateri, banyak materi Tapi seru. Kalau Kak Amel? Kalau aku PKKMB-nya lumayan lama kan ada KPKKMB, terus PKKMB-nya 3 hari sama RKKMBD. Kalau kesannya waktu itu karena memang banyak prank dari kating-kating ya, pada dimarahin, suruh bawa ini tapi mendadak banget. Jadi dia para kating-kating itu suruh membawa ini itu malam, tapi besoknya harus dibawa. Sedangkan kita kan lagi Santai-santai. bukan, kita kan lagi di luar, bukan di rumah ya. Jadi mau cari apa-apa itu bingung gitu. Jadi apa-apa kita itu bingung. Ya untungnya waktu itu di sana ada temanku yang SMP kuliah di sana juga. Jadi bisa pinjam ke dia. Iya. Seru ya kira-kira. Nah, yang paling seru sih pas osjur, Hasilnya aspek jurusan. itu kemana itu? Kan ada outbound, terus ya di kampus sih, cuma kayak kebanyakan kayak kalau outbound kan permainan-permainan Iya. gitu kan seru pasti. Nggak jenuh ya kan, nggak materi. Berapa banyak teman baru nih satu ya? Aku pertama awal kuliah itu cuma satu, itu pun beda ya. Dia aku bingung. Siapa, terus nanti dapet temen nggak, jadi overthinking sendiri gitu. Iya. Terus ada yang WA, ini Wulan ya, iya Wulan, kamu siapa Novi? Ternyata
Ya wes, besok bareng wes. Ambil jurusan apa? Psikolog. Lo sama ya wes. Dekat wes. Sampai sekarang. Iya. Kalau Kak Amel gimana? Kalau dulu juga sama sih sempat overthinking karena banyak teman-teman dari SMK ini bilang kalau kamu tuh judes, orang baru mau melihat kamu ini pasti bakal takut gitu. Ternyata itu jadi beneran. Jadi banyak teman-teman pas kelompok PKKMB, aku takut deh temenan sama kamu soalnya kamu judes. Tapi ternyata sekarang ini jadi teman paling dekat di kampus gitu. Waktu itu temennya ada 8 orang. Ya kan memang kan kalau baru pertama kan ya dari tampilannya ya. Belum tahu aslinya gimana. Menurut kakak, kuliah sama sekolah lebih enak mana? Sekolah. Sekolah. Kenapa? Kalau kuliah itu kan terbatas, mungkin waktunya, terus harinya nggak nentu gitu kan. Kalau sekolah pasti kalau nyampe rumah ya wes. Kalau kuliah kan kadang jam segini, terus jarak ke matkul yang kedua itu nanti kayak misal ya jam 8 masuk, nanti ada matkul kedua lagi itu jam 1, kan jaraknya waktunya kan lama sih. Nah, jadi kayak capeknya itu di situ, udah perjalanannya jauh gitu kan, itu kan PP dari rumah, terus ke situ kalau pulang lagi kan nggak mungkin ya, soalnya jauh. Daripada bolak-balik nanti ya. Lebih seneng di sekolah meskipun lama ya dari jam 7 sampai jam berapa? Jam 1 ada 8 jam. Tapi lebih suka kayak gitu karena kalau di kuliah itu jamnya yang pertama nggak menentu, terus banyak tekanan juga kalau di kuliah itu. Jadi Kanan pikiran ya. Sering itu habis dosen juga iya. Kalau di sekolah kan banyak jam kosnya. Iya. Jam kosnya kita ke kantin. Jadi waktunya itu memang benar-benar buat main-main aja kalau di sekolah. Kalau di kampus ya nggak bisa. Harus fokus ya menggapai cita-cita. Pernah nggak sih kakak itu kayak merasa minder gitu sama teman kuliah kakak? Enggak sih, cuma kalau temenku sama-sama merangkul. Kalau kamu tugasmu sudah tahu, nulis aja. Jadi kayak Saling nggak ada bahu-bahu gitu ya. Gak ada yang namanya kontrak gitu, gak ada. Kalau Kak Amel sendiri? Kalau aku minder iya, iri iya. Soalnya aku kuliah bukan cuma kuliah aja, tapi kan sambil kerja. Iya. Jadi pas lihat temen-temen di kos tinggal nunggu transferan dari orang tua, aku masih harus ngedit sendiri, masih kerja sendiri buat kebutuhan sehari-hari. Jadi kayak iri, teman-teman tinggal duduk di kos minta transferan kuliah yang benar, sedangkan aku harus kerja mikir tugas juga. Kerja apa Kak? Kerjanya live streaming di platform. Live streaming. Gimana itu kalau ngatur waktu? Atur waktunya, karena live streaming ini waktunya nggak banyak ya, mungkin maksimal cuma 4 jam aja. Jadi kalau pagi aku kadang ada jam dari jam 8 sampai jam 3 aja kalau misalkan mata kuliahnya banyak. Jadi kita jam 4 sampai jam 10 malam kerjanya. Itu Kak Amel rumahnya di mana ya? Kan kuliahnya di Malang gitu. TT dari rumah atau tinggal di Malang? Ngekos. Oh, kos di Malang. Kerjanya di Malang juga. Jadi dekat ya sama kampus. Mau tanya dong, kuliahnya kakak ini setiap hari atau ada jadwal gitu, jam-jam berapa? Kalau kuliah jamnya berantakan sih, tergantung dosennya apa enggak. Tergantung mood Jadi dosen. ada di mana kita itu kalau udah kosong seminggu itu jarang ada dosen, tapi seminggu lagi kita udah full gitu. Untuk jamnya berantakan. Capek tapi. Tugasnya banyak. Banyak yang senior gitu. Banyak tugasnya Kak. Banyak. Apalagi udah semester 3 itu puncaknya. Kalau apa sih? KL. Kan KL apa Kak?
KKN. KKN ya. Kan KKN Itu semester berapa itu? semester 6 Kalau PPL-nya itu sama magang. Kalau kan yang lain itu magang dulu baru KKN. Iya. Kalau di aku, kalau di kampus itu KKN dulu baru magang. Oh, KKN dulu baru magang. Ada itu enggak Kak? Dosen paling favorit Kakak gitu ya? Kalau aku dosen favorit ini dia matkul aku, matkul psikologi umum. Dia juga YouTuber. Jadi kayak wow gitu. Jadi semangat ya. Kalau Kak Amel? Kalau dosen paling favorit di semester 1 itu ada Bu Anita. Bu Anita itu ambil mata kuliah bahasa Indonesia. Dia itu orangnya itu kayak tegas, ngomongnya itu kayak apa ya, ceplas-ceplos gitu, tapi langsung ngena. Jadi dia itu pintar membimbing anak muridnya gitu. Kira-kira nih kalau ada waktu luang saat kayak lagi libur kuliah gitu, apa yang dilakukan pas waktu luang? Oh, liburan kayak semesteran gitu. Kan lama ya, 3 bulan. Kalau aku ambil iseng-iseng ambil kerja. Kemarin tuh aku iseng nyoba daftar di Keprek-Jon. Oh, ke Prejon. Ternyata kok dipanggil. Ya udah wis. Tapi kontrak cuma 2 bulan. Juli Agustus. Kalau Kak Amel? Kerja juga karena meskipun nggak Masih ya? nggak liburan dia tadi emang kerja. Itu nggak ada kunjungannya kalau kuliah itu. Mungkin dari prodi-prodi lain kayak pertanian itu sering. Kalau psikolog kayaknya enggak. Kalau kamu? Kalau dari kampus aku, kalau sekarang masih belum ya, aku masih belum pernah kunjungan sama sekali karena memang masih baru. Tapi kalau biasanya itu dari kating-kating itu sering kunjungan kalau ada kegiatan organisasi seperti ada BEM, ada NIKA atau himpunan mahasiswa. Kita sering ngadain kayak pengabdian masyarakat gitu. Kira-kira pas kuliah itu ada pengalaman bahagia nggak saat kuliah itu? Pengalaman bahagia. Pasti ada yang seru gitu. Dapat teman yang sefrekuensi. Dapat temannya sefrekuensi. Terus ya banyak lah. Aku kemarin ikut organisasi, join di IPPNU. Oh, IPPNU. Ya. Nah, itu 3 hari, iya 3 hari. Nah, ya Allah, seru banget. Capek, yang bikin capek itu ke materinya sih. Kayak nyimak terus ngantuk, duduk Lama terus, juga ya matanya. Tapi masih banyak serunya gitu. Seru banget. Kalau Kak Amel, Kalau aku memang masih belum organisasi sama sekali ya. Jadi untuk yang paling bikin seneng di kampus itu kalau kita udah selesai mata kuliah, teman-teman tuh pada ngumpul, semuanya benar-benar ngumpul di warung depan kampus. jadi makan-makan bareng gitu. Iya, sama gibah-gibah bareng gitu. Dan Ngompreskan pikiran ya, Iya. biar gak mikir terus. Kasihan capek. Kuliah jurusan psikolog itu seru Kakak. Itu mempelajari apa aja kalau psikolog? Lebih tepatnya pasien sih, pasien berjalan. Itu tentang ilmu jiwa. Kayak tentang mungkin apa ya, kayak mempelajari tentang ini sifat karakter, kayak sifat-sifat, terus tentang pertumbuhan orang tua, tentang kayak pertumbuhan anaknya maksudnya. Gini-gini, jadi lihat orang tuh kayak sambil observasi, oh gitu orang tuanya, oh ternyata mungkin itu kesalahan dan orang tuanya gini. Jadi kayak lihat orang itu kayak sambil observasi. Kalau Kak Amel sendiri kalau aku jurusan keperawatan pastinya masalah kesehatan ya.
kesehatan, keperawatan, anatomi itu yang paling paling bikin stres. Kenapa itu? Karena bagian-bagian tubuh itu kayak nama latinnya itu memang susah banget, apalagi di lidah Jawa ya. Jadi agak kagok kalau mau ngomong bahasa anatomi. Ada bahasanya sendiri. Kak, berikan kita serangkaian kata-kata motivasi agar kita itu semangat gitu ya mengejar cita-cita. Gantian deh, siapa dulu? Terserah. Buat adik-adik, teman-teman semuanya di SMK Syamsul Arifin, karena kalian masih muda, jangan nikah muda dulu ya kalau udah lulus SMK ya. Karena nikah muda itu enggak seindah apa yang kalian harapkan. Jadi kejar cita-citanya semuanya. Kalau ada rintangan benar-benar dihadapin dengan mental yang baik. Itu aja sih. Kalau dari aku, sekolah dulu yang pintar, yang rajin, jangan pernah bolos Rek ya. Kalau apa ya, kalau kamu bakal ngerasain kalau udah lulus, oh gini ya, kalau dunia luar itu kayak gini gitu. Keras ya. Lebih baik. Enak sekolah kok. Enak sekolah ya. Kita yang sekolah bintang lulus. Terima kasih ya Kak Ulan, Kak Amel telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di acara podcast SMK Syamsul Arifin ini. Saya Dibratus Soliha dan Saya Khuzaimah. mohon maaf undur diri. Mohon maaf kita undur diri apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.